Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Adi Mahaviguna dengan NIM 2215051049. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang setelah saya buat, yaitu deteksi kelengkapan pakaian adat Bali untuk memasuki area pura menggunakan algoritma YOLO V8. Nah, jadi pendahuluan itu sendiri itu terdapat sebuah kajian mengenai etika berbusana adat Bali dan menegaskan bahwa ada konsep yaitu yang dinamakan triangle yang membagi tubuh ataupun pakaian adat Bali ke dalam 3 bagian utama, yaitu Dewa Angge atau kepala direpresentasikan dengan pemakaian udang khususnya pada gender laki-laki, manusia Angge atau badan yang direpresentasikan menggunakan baju ataupun atasan baik itu lelaki ataupun perempuan, sedangkan yang terakhir adalah buta Angge yaitu daerah pinggang ke kaki direpresentasikan menggunakan kamen baik itu lelaki ataupun perempuan. Nah, penelitian ini disebutkan oleh Widiano et al. Tahun 2025. Nah, masalah apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat? Nah, khususnya di daerah saya, yakni di daerah Ubud, kawasan wisata dan pura banyak dikunjungi masyarakat luar, khususnya wisatawan asing, dan sering mengalami pelanggaran terhadap ketentuan minimal pakaian adat untuk memasuki daerah pura itu sendiri. Nah, hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman budaya serta keterbatasan pengawasan manual, serta tidak adanya sistem pendukung yang mampu melakukan pemeriksaan secara otomatis, objektif, dan juga secara konsisten. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu penelitian ini mengembangkan sistem ataupun mengembangkan sebuah model untuk mendeteksi objek pakaian adat Bali yang sehingga nanti penelitian lebih lanjut bisa digunakan untuk deteksi kelengkapan pakaian adat Bali menggunakan khususnya di sini untuk mendeteksi objeknya menggunakan algoritma YOLO V8 untuk mengenali komponen yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu udang, atasan, dan juga kamen. Nah, pemetaan dari kelas dari setiap dataset itu sendiri yaitu menggunakan 3 objek, yakni udang ini khusus untuk gender laki-laki, lalu atasan yakni dimana ini sama untuk laki-laki dan perempuan dijadikan satu jenis, yaitu dikelompokkan menjadi atasan, baik itu laki-laki meliputi baju ataupun kemeja dan perempuan meliputi kebaya, diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi satu jenis atasan. Yang ketiga yaitu kamen. Jadi di sini juga sama, baik pria maupun wanita dikelompokkan menjadi satu jenis, yaitu kamen. Nah, hal ini dilakukan karena mengikuti konsep dari dataset Koko itu sendiri. Nah, jadi dataset Koko tersebut mengklasifikasikan atau menjadikan semua jenis mobil, baik itu merek apapun itu, menjadi satu jenis, yaitu satu kelompok, yaitu kelompok mobil. Jadi tidak terpengaruh oleh bentuk-bentuk mobil yang ada. Nah, hal ini difungsikan untuk mensimplifikasi penelitian ataupun tugas yang saya lakukan. Jadi hanya memetakan dataset menjadi 3 objek saja, yaitu udang, atasan, dan juga kamen, dan tidak membedakan atasan tersebut baik dari atasan wanita maupun pria. Nah, alasan tidak menggunakan gender sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu penelitian ini tidak membedakan kelas berdasarkan gender, karena tujuan utamanya adalah sistem mendeteksi komponen pakaian adat Balinya, bukan mengidentifikasi jenis kelamin dari penggunanya. Mungkin hal tersebut bisa menjadi penelitian selanjutnya yang bisa dikembangkan, dan pendekatan ini sejalan dengan konsep pelabelan pada dataset Koko, di mana variasi bentuk suatu objek dikelompokkan ke dalam satu kelas berdasarkan kategori dan juga fungsi dari objek itu sendiri, sehingga meningkatkan variasi data serta kemampuan generasi model. Nah, hal ini juga saya lakukan karena dataset yang saya dapat juga tidak terlalu banyak, dan jika dibedakan berdasarkan gender, baik itu kebaya ataupun baju safari atau kemeja, maka akan diperlukan dataset yang lebih banyak lagi. Nah, pelabelan dataset itu sendiri, jadi setelah saya kumpulkan, dataset saya yang dapat adalah 128 citra. Nah, ini dianotasi menggunakan format YOLO, yakni menggunakan bounding box,
Jadi setiap objeknya itu saya berikan bounding box, baik itu udang, baju, ataupun common. Nah, jadi setiap citra akan memiliki bisa jadi lebih dari satu bounding box tergantung dari citra itu sendiri. Nah, hasil dari anotasi ini akan disimpan ke dalam berkas ataupun file berekstensi.txt. Jadi labelnya itu akan disimpan di format .txt dan terpisah dari gambarnya itu sendiri. Nah, untuk promosessan, jadi yang pertama dilakukan resizing untuk mendapatkan citra berukuran 640 dikali 640. Lalu selanjutnya ini dilakukan otomatis oleh YOLO, dinormalisasi kerentakan 0 sampai dengan 1 dan citra dikonversi menjadi tensor serta ada perlakuan yaitu augmentasi data. Jadi perubahan warna SP, rotasi, translasi, penskalaan, pembalikan, horizontal, dan mosaic augmentation dilakukan untuk menambah variasi dari citra itu sendiri. Nah, dari konfigurasi dari model itu sendiri, jadi variasi atau eksperimen dilakukan di epoch dan juga batch size-nya. Jadi di sini ada 3 eksperimen yang saya lakukan. Lalu untuk optimizer tetap menggunakan AdamWay, learning rate awal tetap 0,001. Learning rate decay itu sama 0,01 untuk semua skenario, dan 10 lapisan awal itu di freeze atau dibekukan. Nah, hasil eksperimennya ada 3, yaitu menggunakan epoch 30, 40, 50 dan serta variasi batch size yaitu 16 dan juga 8. Nah, hasil terbaik didapat pada epoch 50, batch size-nya 16, mendapat precision 0,95, recall-nya 0,96, MAP 50-nya 0,99 itu hampir 1, serta MAP 50 strip 95-nya itu adalah 0,6716. Nah, jadi untuk eksperimennya itu sendiri, yang pertama di sini saya melakukan pelabelan menggunakan bounding box. Jadi pelabelan dengan bounding box-nya ini dilakukan menggunakan code yang saya bangun sendiri. Misalkan saya contohkan pada set. Nah, seperti ini. Jadi saya lakukan pelabelan menggunakan code yang telah saya bangun. Jadi, karena ini datasetnya sudah dilabel, makanya sudah berisi labelnya. Nah, selanjutnya setelah dataset ini terlabel semua, jadi kebetulan sudah saya label semua, maka label ini akan disimpan dan saya splitting untuk data validasi dan juga data training dan juga data testingnya. Jadi validasi itu atau pemecahan dataset itu saya lakukan menggunakan code seperti berikut. Jadi jadi code tersebut akan memecah dataset tersebut menjadi 2 bagian, yaitu image dan juga labelnya. Jadi label ini sesuai dengan nama dari image itu sendiri. Nah, jadi dipisahkan data tersebut menjadi test, train, dan juga validation. Nah, setelah semua tersebut selesai, saya memasukkan data tersebut ke drive agar saya bisa gunakan di Google Colab sebagai eksperimennya. Nah, mengapa saya menggunakan Google Colab? Karena Google Colab memungkinkan komputasi yang cukup besar dibandingkan saya menginstalnya di lokal, makanya saya memilih menggunakan Google Colab. Nah, untuk di Google Colab itu sendiri, saya menginstal yang namanya Ultralytics untuk menjalankan program ini. Nah, nantinya saya mengimport dataset tersebut yang telah saya deklarasikan, lalu saya menggunakan model YOLO V8N, dan untuk variasi pertama yaitu epochnya 40, batch size-nya itu adalah 8, dan sisanya itu tetap sama setiap eksperimennya. Nah, jadi ini juga berjalan. Setelah berjalan akan mendapatkan hasil precision yaitu 0,95, recall-nya 0,96, MAP-nya 0,98, dan MAP 50 strip 95-nya itu 0,6 sekian. Selanjutnya yaitu epoch 30 dengan batch size 16. Ini mendapatkan hasil
yaitu precisionnya 0,89, recallnya 0,94, MAP 50-nya 0,97, sedangkan MAP 50 strip 95-nya itu 0,65. Yang terakhir yaitu variasi EPOH 50 dengan batch size 16. Jadi ini paling berat dari segi komputasi, mendapatkan hasil precision yaitu 0,95, recall 0,96, MAP 50 0,99, hampir 1, MAP 50 strip 95 0,67. Jadi setelah itu model ini akan disimpan di drive. Jadi hasilnya itu tersimpan di sini. Nah, di dalam folder ini terdapat dia prediksi dari model itu sendiri dan juga weight dari model itu sendiri. Jadi model itu akan disimpan di sini di base.pt. Nah, selanjutnya dari model tersebut saya akan coba untuk deploy modelnya dan digunakan untuk mengidentifikasi sebuah video. Jadi apakah model tersebut akurat ataupun tidak. Jadi yang pertama itu saya akan mengidentifikasi video dari model cowok. Jadi di sini saya menggunakan confidence yaitu 0,70. Jadi ini bisa disesuaikan nantinya confidence-nya. Bisa. Jadi confidence yang baik digunakan yaitu 0,6. Bisa dilihat, bisa diidentifikasi, namun ini masih kadang bisa kadang tidak. Namun kita coba menggunakan model yang paling baik. Nah, jadi ini adalah model yang performanya paling baik, yang seperti dijelaskan tadi, yaitu eksperimen yang paling baik ditunjukkan pada model dengan eksperimen EPOH 16 dan juga EPOH 50 dengan batch size 16. Jadi berikut adalah hasilnya. Jadi dapat diidentifikasi dengan baik itu udang, atasan ataupun kaman. Nah, tidak hanya itu. Jadi pada kasus perempuan, dataset ini juga dapat mengidentifikasi atasan dan juga kaman. Jadi pada testing pada video perempuan ini juga dapat mengidentifikasi atasan dan juga kaman yang digunakan dari perempuan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan model yang saya bangun dapat mengidentifikasi live dari video dari udang, atasan dan juga kaman, dan untuk pengembangan lebih lanjutnya bisa mendeteksi dari genre itu sendiri sehingga dapat disimpulkan apakah dari pengguna ataupun dari user itu memenuhi syarat untuk masuk ke pura ataupun tidak. Tetapi idealnya jika pengguna telah menggunakan kaman ataupun atasan, idealnya di daerah saya sudah diberikan akses untuk memasuki pura. Jadi baik itu perempuan ataupun laki-laki, jika sudah menggunakan atasan dan juga kaman, bisa disimpulkan dapat memasuki area pura. Tapi untuk pengembangan lebih lanjut mungkin bisa dibedakan terkait laki dan perempuan dalam menggunakan udang dan juga tidaknya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan parang sandi. Om Santi 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 Om.